Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu 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 wilujeng, selamat kerto raharjo untuk kita semua. Kali ini kita dengan tim Jejak Napak Tilas Sejarah Blambangan berada di kawasan Dusun Gombol, Desa Benelan Kidul, dan dalam jejak kali ini kita dalam menelusuri sebuah makam kuno, yang terdapat makam dari Mbah Buyut Mudin atau disebut juga dengan Ki Ageng Sarifudin, dan disinilah kita bisa melihat secara langsung makam dari Mbah Buyut Mudin atau dikenal dengan Ki Ageng Sarifudin ini atau Syekh Sarifudin sebagai sesepuh di Desa Benelan Kidul ini. Paringi asmo sinten? Bahwo. 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 Oh, nggih. Ya, kemarin kita menelusuri dari Ki Ageng yang ada di sana, Pak. Gitu ya. Nggih. Jadi kita selalu ingin membongkar lagi sejarah kita. Oh gitu ya. Dari Ki Ageng keturunan dari Banyumas, Surabaya. Terus sampai kan umpama sampai dibangun-bangun. Itu nanti kita proposal dari desa dulu, paguyuban jamaahnya apa. Kalau memang untuk makam leluhurnya dari siapa, sisinya siapa, kita bantu untuk penurunan dana dari pemerintah. Nggih, nggih, nggih. Sudah ada sebenarnya. Sudah, Pak. Masuk. Bawa mobil apa? Sepeda. Sepeda. Ini kan Buyut Mudin, kalau terkenalnya dari desa sini. Kalau yang sebenarnya yang Syekh Arif Sarifudin. Ini siapa? Mbak Mudin. Mbak Mudin. Iya. Bagaimana Pak? Jangannya bapaknya sini. Bapak sini, jadi desa Gombol ini terkenal 3 wangsa, yaitu 3 makam. Oh, bukan macam. Desa ini, nah alhamdulillah diridhoi dibuka kalau mau dibuka. Tentunya, alhamdulillah kan. Iya, alhamdulillah. Sama Buyut. Sampun. Saya juga. Jadi di sini ada Mbah Lawiyah, juga Kabutren itu namanya Sekar Putih dari Tawangalun ke Jawa. Itu sebelah timur. Berarti ini banyak yang nyeker. Jadi jarang ada yang tahu. Oh, makanya Buyut Mudin, nah ini baru aja mau dia. Ini kan, begini kan. Dulu-dulunya aja mau. Saya kan kapan lama. Jadi ini kan ada 2 desa, Mbak. Satu desa Beneran Lor, di sini Beneran Kidul. Makanya Buyut ini membawa nama desa Beneran Kidul ini. Jadi sebelum ada desa sudah, sebelum ada kuburan ada ini juga ya? Sudah ada Buyut Mudin sama Buyut Lawiyah di makam yang ini. Tapi ini kurang bersih ya? Ya makanya kan bagaimana nanti saya sama lurahnya untuk koordinasi gitu. Iya kok. Sama pemuda, remasnya, remaja masjidnya. Bahasa apa ini? Buyut Mudin. Saya mau dipanggil itu ya. Iya, Pak. Semoga A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Mungkin. Iya, kedua ya kan sekarang itu yang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Allahumma Allah hadidubur muslimat muslimin wal muslimin ya Allah, Mbak Muslim sekali sekali Mbak Mudin sekali sekali itu bukan Allah sekali ya Allah ya Allah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salamun alaikum alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya dua iya kalau sekali kabut kabut. Nggih, matur nuwun Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah sebenarnya Mbah Buyut Mudin ini? Dalam kata Mudin di zaman dulu adalah seorang yang mengerti dalam agama dan bisa jadi sebagai seorang penasehat atau panutan. Dalam perjalanannya dalam sejarah peradaban di Desa Benelan Kidul, juga kita temukan batu bata kuno peradaban dari zaman Brawijaya atau Balambangan. Disinilah kita tahu bahwa makam ini adalah makam kuno.
Kita akan tahu dari beberapa hal kenapa dari makam ini menghadap ke pojok barat dan timur karena makam ini sangatlah kuno dan masih dalam peradaban di zaman kehinduan. Dalam peradaban sisi sejarah Mbah Buyut Mudin ini adalah seorang tokoh dalam hal di zaman Prabu Tawang Alun, karena dalam peradaban dalam sejarah Keraton Prabu Tawang Alun di Macan Putih beliau adalah seorang tokoh pemuka agama di Benelan Kidul. Dan masyarakat sendiri banyak yang belum mengetahui bahwasannya Mbah Buyut Mudin ini adalah sosok pemuka agama yang karismatik di dalam luang lingkup masyarakat di desa Benelan Kidul, dan ada juga orang menyebut beliau adalah Mbah Aliyun. Dalam tatanan kata Aliyun mengandung kata arti adalah sabdo pandito ratu atau sabdo pangucap, dengan apa yang diucapkan maka akan terjadi. Di daerah ini kita banyak mengetahui dengan beberapa hal tentang daerah di dekat desa, ada Gombolirang Benelan Lor dan Gombol Benelan Kidul dan hampir mirip dan kesamaannya, dengan desa tersebut ada apakah sebenarnya dalam dua desa ini. Di desa Benelan Kidul ada beberapa petilasan dan makam, di situ ada Gumuk Sekar Putih, Plecutan dan juga sebuah makam di dekat makam umum ada yang masyarakat menyebutnya juga dengan makam Mbah Buyut Lawiyah yang ada di pemakaman umum sebelah timur. Itulah sedikit cerita di desa Benelan Kidul dan nantikanlah kelanjutan ceritanya hanya di Jowo Kawitan Channel. Assalamualaikum, Rahayu, Mas Bayu. Waalaikumsalam, Rahayu. Bisa menjelaskan sedikit tentang makam yang ada di sini, Mas Bayu? Sebelumnya semuanya ini adalah makam di desa Gombol, desa Benelan Kidul, dan terkenal dengan masyarakat sini yaitu dengan julukan Mbah Mudin, yaitu dengan Mbah Buyut Mudin. Mbah Buyut Mudin ya. Mungkin selain itu biasanya dari beberapa nama yang didengar sama masyarakat itu nama inisial, itu biasanya kan ada nama lagi biasanya kayak gitu. Sebenarnya itu ada, makanya kita harus sekali menggali, makanya untuk menduduk dengan masyarakat, dengan apapun itu bersangkutan masyarakat yang mengaku dengan famili atau leluhurnya Mbah Buyut Mudin sendiri, makanya kita harus saling bekerja sama mencari silsilah. Saya sudah alhamdulillah memegang salah satu nama Mbah Buyut Mudin ini. Dari sisi lain nama julukan Mbah Buyut Mudin ini adalah ada yang menyebut Mbah Aliyun. Nah, sedangkan Buyut Mudin diketemukanlah sekitar tahun 1950-an di desa ini sendiri. Makanya kita harus menggali gimana kok bisa adanya dua nama hampir sama. Desa Benelan Lor, Kecamatan Kabat, dan juga Desa Benelan Kidul, Kecamatan Simanjuru sendiri. Nah, jadi di sini dalam mata praktek dan pelajaran kita, saya dan teman-teman dahulu mencari di mana letak Buyut Mudin dan nama sebenarnya ini. Jadi yang kita cari waktu kita meneliti dengan ITB Bandung, dengan Mesir, kita mencari nama salah satu yaitu ulama, yaitu masih keturunan, yaitu yang bisa disebut juga Eyang Syekh Arif Sarifuddin, sebagai penasehat Tawangan. Dari pindah dari desa Benelan Lor dibawa kemana, terus ada nama desa Benelan Kidul, dengan itu setelah ada Mbah Buyut yaitu namanya Buyut Mudin. Nah, makanya kita harus menggali terus. Setelah adanya Buyut Mudin ini didukung dari masyarakat desa Gombol, ada sesuatu masjid itu namanya Masjid Tiban. Bisa menjelaskan lagi, Mas, mungkin dari silsilah dari Mbah Buyut Mudin ini sendiri itu asal muasalnya mungkin bisa menjelaskan sedikit, Mas? Ini sedikit dalam penelitian kami sewaktu sama teman-teman tahun sekian, sekitar tahun 2000 atau 2005 kami menelusuri dari silsilah Tawang Alun Macan Putih, juga Tawang Alun Kedawung. Jadi kita sebagai kita telusuri kayak Eyang Rempek disebut Eyang Rembuk yang ada di desa Bunder, karena beliau adalah tempat rembuk-rembuknya pada zaman Tawang Alun dulu. Kita juga punya pemikiran bahwasanya Buyut Mudin ini kalau memang dijuluki dengan Buyut Mudin, berarti kan termasuk juga penasihat atau tokoh agama di salah satu Belambangan. Makanya banyak masih keturunan Buyut Mudin ini, nama asli Buyut Mudin. Berarti di dalam masyarakat
disebut julukan satu Buyut Udin, kedua ada nyebut yaitu Buyut Aliyun. Ini yang saya lihat di sini Mas, ini kan menghadapnya ini kan beda sendiri nih Iya. dari Mbah Buyut ini ya. Ini kenapa ini Mas? Nah makanya selama waktu tahun dari tahun yang dulu kami meneliti dengan kawan-kawan, makanya dalam istilah kita lihat dari bata ataupun arah dari makamnya Buyut Mudin tersendiri itu kan menuju dari salah satu ada di daerah Gombol ini di sebelah timur ada namanya Gumuk Sekar Putih. Dan juga dari utara, sisi utara lurus, kalau dari sini utaranya lurus. Kalau tidak itu kita berjalan, berarti kan arah utara agak ke barat. Itu kan ada Keraton Tawangalun. Oh gitu ya. Berarti kan kalau semua dari tetua atau Mbah Buyut dari Keraton Tawangalun sendiri meskipun di desa manapun menujunya mesti tidak ke utara lurus makam-makam. Dalam sejarah filosofinya Jawa. Ya gitu ya. Kalau dari sisi batu batanya sendiri ini Mas, itu kalau kita lihat dari sisi batu ini, nah kita nanti kan tidak tahu ya, makanya kita akan menemukan kalau dari tekstur batanya itu dan refleksinya bata ini kan termasuk Brawijaya. Oh gitu ya. Iya, karena tebelnya ataupun dari Blambangan sendiri. Oh gitu. Nah, ini kan tebel. Kalau dari Mataram tipis kan panjang. Kalau Majapahit sudah kayak istilahnya itu Majapahit itu kan kemegahan atau kemewahan. Jadi halus kalau Majapahit, tebel agak sedikit lebarnya tuh kurang lebih masih kurang sedikit lebar lah. Kalau dari beberapa batu batanya ini yang ini baru ya Mas ya? Iya, baru. Yang ini baru. Kalau yang di belakang itu kuno juga ya, yang di gitu. Selama pengetahuannya Mas Bayu sendiri, kawasan ini Mas menyambung sampai kemana ini Mas? Kalau saya menurut penelitian dulu sama teman-teman, karena adanya gebang, gebang Kidul atau gebang Lor, makanya kalau kita ke selatan kita menempuh yaitu zaman era Tawangalun, yaitu di Kadipaten Kedaung. Nah makanya kan gerbang, pasti setiap di Kadipaten Kedaung itu ada gerbang-gerbang kan, dari gerbang selatan, gerbang Lor, gerbang Kulon, gerbang Kidul. Makanya ini desa Gombol ini adalah atau Benelang Kidul ini kan karena adanya gebang Lor ini, perbatasan gebang Lor, berarti kan antara masuknya desa Kadipaten Kedaung. Gitu ya. Berarti asal muasalnya dari Mbah Mudin ini sendiri memang dulunya memang apa namanya itu orang yang pertama di sini ya Mas? Pertama kali di sini. Juga termasuk di sini juga ada pebundanya itu di sebelah timur yang disebut Mbah Lauya, masyarakat Gombol sini. Itu siapa itu Mas kalau Mbah Lauya? Kita telah menelusuri. Oh gitu ya. Siapa sebenarnya Mbah Buyut Lauya ini, terus kenapa keadaannya di situ ada gumuk namanya Sekar Putih kan. Banyak misteri-misteri yang harus kita publikasikan untuk anak cucu leluhur kita kan. Makasih banyak Mas Bayu. Semoga nanti bisa kedepannya kita lebih bisa menjelaskan lagi dari sisi penemuan-penemuan kita yang mungkin bisa kita menjelaskan dari berbagai apa namanya itu polemik yang ada di masyarakat. Karena terkadang masyarakat itu kan butuh pemahaman. Iya, jadi pemahamannya satu kita harus mengetahui itu antara makam, situs, petilasan dan pesarian itu sendiri. Iya. Mungkin ada kata-kata yang mungkin bisa untuk ke semua kalangan masyarakat keseluruhan Mas. Mungkin kata-kata mungkin tentang masalah gimana caranya untuk kita lebih mengeri dari sisi budaya dan tatanan itu sendiri. Makanya kalau kita sebut ini kalau memang situs itu jangan disebut sebagai pesarian. Kalau pesarian itu kan sudah ragat lahirnya untuk dikebumikan di sini. Nah, kalau situs itu kan suatu seseorang pindah ke desa lain atau hijrah. Disinilah tempat untuk menghasilkan ilmunya atau ilmu budi atau ilmu syariat Islamnya, itu bisa disebut situs. Nah, karena tempat dia istirahat sambil mensiarkan agamanya masing-masing. Nah, setelah itu dia bisa berpindah, itulah dinamakan situs. Jadi kita harus mendalami itu dengan namanya roso. Oke, makasih Mas Bayu.
Salam Rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu.